Setelah melewati sejumlah negosiasi panjang, akhirnya Indonesia sah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Dengan begitu, kepemilikan saham Indonesia atas PT FI meningkat dari 9% menjadi 51%. Resminya pengalihan saham itu ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya izin usaha pertambangan khusus operasi produksi atau IUPK. Hal ini merupakan sebagai pengganti kontrak karya PT Freeport Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui pada tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Dengan tuntasnya proses divestasi ini telah membuktikan bahwa negara Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing. Apa yang terjadi di sini adalah bukti bagi dunia internasional bahwa Indonesia membuka diri pengelolaan sumber daya alamnya tetap mengikuti prinsip-prinsip konstitusi kita, tapi kita melakukannya dengan friendly, kita melakukannya dengan profesional, dan kita melakukannya dalam partnership yang saling menguntungkan dengan mitra asing. Perwakilan PT Freeport Indonesia mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan ini. Pihaknya mengungkapkan negosiasi yang panjang dan kompleks ini akhirnya selesai. Pihaknya menambahkan berkomitmen membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter dan selesai dalam 5 tahun ke depan. Pembangunan smelter ini dilakukan agar dapat melakukan ekspor. Selain itu, pengambil alihan saham ini juga merefleksikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan 10% saham untuk pemerintah daerah. Very complex situation, as all of you know. And the negotiations took a long time, but we are here today with the successful completion of this. Terkait penerbitan IUPK, Kementerian ESDM memastikan akan selesai dan terbit sebelum akhir tahun 2018. Namun sebelum terbitnya IUPK itu, ada sejumlah poin atau kesepakatan yang harus dipenuhi PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan, dengan penguasaan 51% saham Freeport Indonesia, maka negara bakal mendapat keuntungan lebih besar dari aktivitas pertambangan di tanah Papua tersebut. Tidak lagi hanya diberi pajak, melainkan juga dari royalti, dividen, atau bagi hasil keuntungan dan pendapatan lainnya. Selanjutnya, ya ini detailnya ya, agak detail sedikit itu mengenai IPPKH. IPPKH ini Ibu Siti juga sepakat ada kebutuhan untuk mendapat rekomendasi Gubernur Papua. Jadi tim yang bicara dengan Gubernur Papua pada hari ini itu kayaknya sudah mestinya bisa selesai. Jadi IPPKH-nya bisa terbit selambatnya nanti sore atau besok, besok pagi. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah
setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, PT Inalum akan menerbitkan surat utang global sebanyak 4 miliar dolar Amerika Serikat. Nantinya sebanyak 3,85 miliar dolar Amerika Serikat digunakan untuk membeli saham dan 150 juta dolar Amerika Serikat untuk refinancing. Obligasi ini terdiri dari 4 masa jatuh tempo dengan rata-rata kupon sebesar 5,99%. Di mana rincian tenornya yang pertama hingga tahun 2021 dan yang kedua pada tahun 2023 serta yang ketiga hingga tahun 2028 dan terakhir hingga tahun 2048 mendatang. Sementara itu, pasca dilakukan divestasi PT Freeport Indonesia segera melakukan perombakan jajaran direksi. Dari 6 direksi, 4 direksi merupakan warga negara Indonesia, sementara 2 direksi lainnya merupakan warga negara asing. Di mana Clayton Allen Wenas atau Tony Wenas dipercaya menjadi Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Sementara di jajaran komisaris diantaranya Richard Adkerson sebagai Presiden Komisaris, Amin Sunaryadi yang sebelumnya jadi Kepala SKK Migas menjadi Wakil Komisaris Utama dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Komisaris. Lebih dari 50 tahun PT Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia atau tepatnya tahun 1967. Sejak kontrak karya pertama kali ditandatangani, dalam 50 tahun itu juga kepemilikan Indonesia atas PT Freeport Indonesia tidak pernah mayoritas lantaran hanya menggenggam saham sekitar 9,36%. Namun setelah mengalami perjalanan panjang negosiasi, akhirnya Indonesia secara sah menguasai 51% kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Di balik kepemilikan itu, 10% diantaranya diserahkan kepada pemerintah setempat. Tim Liputan, Berita 1.